Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah akuntansi syariah yang seharusnya di pertemuan ke-7 ini kita melaksanakan perkuliahan di hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Karena waktu itu kondisinya tidak memungkinkan, maka digantikan pada hari ini ya, hari Jumat 8 April 2022. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kemarin kita sudah membahas ya tentang akad mudharabahnya secara teori. Hari ini kita akan mengulas akad mudharabahnya secara sisi praktiknya di dalam praktik akuntansi syariah. Yang perlu dipahami di sini adalah di dalam akad mudharabah istilah profit dan loss sharing itu sebenarnya kurang pas ya, atau kurang tepat jika digunakan. Karena apa? Di dalam akad mudharabah yang dibagi itu keuntungannya, tidak membagi kerugian yang terjadi di akad mudharabah. Sehingga istilah yang akan kita pakai di dalam akad mudharabah praktek akuntansi syariah adalah prinsip bagi hasil yang ada atau yang sudah dijelaskan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kenapa kita tidak membagi kerugian? Karena kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Jadi apabila usaha yang sedang dikelola oleh pengelola usaha terjadi gagal dan mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dibagi di antara pemilik dana dan juga pengelola dana, tetapi akan ditanggung oleh pemilik dana. Ini yang perlu rekan-rekan pahami. Selanjutnya, agar terhindar dari adanya perselisihan di dalam transaksi akad mudharabah ini, harus disepakati antara pihak-pihak biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Jadi di sini sangkutannya kaitannya berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana atau pengelola usaha. Ini ada contohnya ya. Contoh, penjualan yang dilakukan oleh pengelola dana itu menghasilkan 2 juta penjualan, 2 juta rupiah ya penjualannya. HPP-nya itu adalah 1.650.000. Maka penjualan dikurangi HPP didapatkan laba kotor sebesar 350. Laba kotor dikurangi biaya-biaya sebesar 250, maka menghasilkan laba bersih 100.000 rupiah. Dari 100.000 rupiah ini atau dari laba kotor 350.000 rupiah, maka dapat kita tarik di dalam prinsip pembagian hasil usahanya. Ada 2 cara atau ada 2 prinsip di sini. Yang pertama, berdasarkan prinsip bagi laba. Bagi laba ya, di sini berarti profit sharing-nya nisbah pemilik dana dan pengelola dana itu 30-70. Pemilik dana 30%, pengelola dananya 70%. Dikalikan apa? Kalau bagi laba berarti laba
bersihnya. Maka pemilik dana 30% kali Rp100.000 mendapatkan Rp30.000. Sedangkan pengelola dananya 70% kali Rp100.000 maka mendapatkan bagi laba sebesar Rp70.000. Prinsip yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya menggunakan laba bruto atau laba kotor. Pemilik dana 10, pengelola dananya 90. Jadi ini contohnya dari Bank Syariah sebagai pemilik dana ya, 10% kalikan 350 ini. Laba kotor tadi. Dapatnya Bank Syariah 35%, sedangkan pengelolanya 90% dikali Rp350.000, dapatnya Rp315.000. Ini ada dua cara. Bagi laba, fokusnya di laba bersih, sedangkan laba kotor atau laba bruto itu bagi hasilnya ya. Jadi ada dua cara untuk pembagian hasil usaha. Oke. Mungkin nanti silakan jika belum dipahami terkait hal ini, jika ada pertanyaan mungkin lain silakan ditanyakan. Kita diskusi, sharingnya bisa di kolom komentar, di blog ini bisa, nanti di channel YouTube juga bisa, atau di WA juga bisa. Akuntansi syariah lanjutan akan berubah secara praktek ya. Lagi-lagi kita membahas ketentuan bagi hasil untuk akad jenis mudharabah ini. Itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Ini ditegaskan kembali tentunya. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana. Itu sesuai nisbah yang disepakati. Silakan jika Mas contoh ini Mas Fadil sebagai pemilik dana, sedangkan Mas Arif pengelola dananya, disepakati nisbahnya seperti apa, porsinya berapa persen. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana. Jadi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kalau modalnya full dari pemilik dana, ya nanti ada. Atau dua-duanya, pemilik dana dan pengelola itu mengeluarkan modal. Karena mudharabah kan akadnya ada dua jenisnya. Tentunya. Perlu diingat-ingat kembali bahwa akad mudharabah itu ada yang namanya akad mudharabah muqayyadhah dan juga ada akad mudharabah musyarakah. Dan juga ada lagi sebenarnya mutlaqah. Nanti dilihat saja ya, sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Pendekatan yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya bagian hasil investasi dikurangi untuk pengelola dana, tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh ya, di pendekatan kedua ini jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian itu bisa dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Contohnya ada ini, Bapak A menginvestasikan uang sebesar 2 juta kan ke Pak B, pengusaha siomay. Akadnya mudharabah, disepakati nisbahnya Bapak A dapat 1, Bapak B 3, jadi 1/3. Ternyata setelah usaha ini berjalan, dibutuhkan lagi tambahan dana. Atas persetujuan Bapak A, Bapak B sebagai pemilik usaha siomay
juga menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000. Maka dengan demikian akadnya menjadi akad musyarakah. Jadi di mana mudharabah ini pengelola dana menyertakan modalnya atau menyertakan dananya dalam kerjasama investasi ini. Musyarakah ini sebenarnya perbedaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah ya. Dengan demikian, maka laba yang diperoleh di bulan Januari 2013 ini sebesar 1 juta labanya. Maka bagi hasilnya itu ada dua cara. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana. Sesuai nisbahnya tadi kan 1:3. 1:3 berarti 1/4 sama 3/4. Maka bagian Pak A 1/4 dikali 1 juta. 1 juta dari laba yang diperoleh ini tadi ya. Dapatnya 250.000. Sedangkan Bapak B dapatnya 3/4 kali 1 juta labanya 750. Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana tersebut kan 1 juta dikurangi 750. Kan ini untuk pengelola dana ya. Dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Bagian A kan tadi dia menginvestasikan uang sebesar 2 juta. Dibagi total modalnya 2.500.000. Setelah itu dikali 250, maka Bapak A dapatnya 200.000 rupiah. Sedangkan Bapak B tadi mengeluarkan modal kan sebesar 500.000 rupiah. Sedangkan total keseluruhan modalnya 2.500.000, maka dikalikan 250, Bapak B dapatnya 50.000 rupiah. Sehingga Bapak B itu sebagai pengelola dana memperolehnya berapa? Ditambah berapa? 750.000 ditambah 50.000, totalnya 800.000 rupiah. Dan A memperoleh 200.000 rupiah. Seperti itu ya. Jadi fokusnya di paling bawah ini. Sama ini tadi. Karena dikasihkan ke Bapak B. Ini cara yang kedua. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini langsung pembagiannya. Sedangkan di poin B ini juga ada perumpamaan ketika terjadi kerugian. Kerugiannya sebesar 1 juta. Maka kan ditanggung sesuai dengan besaran modal yang dikeluarkan masing-masing. Lihat ya. 2 juta kan Bapak A dibagi 2.500.000 dikali 1 juta. 800 yang beliau tanggung, sedangkan Bapak B pemilik usaha siomay tadi menanggung kerugian sebesar 500 dibagi 2.500.000 ini keseluruhan modal dari Pak A dan Pak B dikali kerugiannya 1 juta, maka Pak B menanggung kerugian sebesar 200.000. Tadi terkait akan berubah ya. Lanjut di sini nanti ada ilustrasi akuntansi syariah di transaksi akad mudharabahnya. Berupa ilustrasi akuntansi syariah kas ya. Dan juga non kas nanti. Ini ada 5 halaman. Bisa dipelajari, bisa dibuka, bisa di-download. Jika ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, langsung saja. Terima kasih, demikian yang dapat saya paparkan terkait materi akad mudharabah di dalam akuntansi syariah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.